Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil Ma'badu, alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam kajian rutin ya, program kajian bahasa Arab dan ilmu syar'i. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan ilmu nahwu dan tasrif dari matan Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah Ibnu Aqil ya, rahimahumullah. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bentuk-bentuk ya atau sigot, dan ini termasuk pembahasan mutasrif ya sebetulnya. Jadi bentuk masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Nah, sekarang masuk di pembahasan bentuk sifat musyabahah. Sifat musyabahah di bait yang ke-467 ya. Kalau di PDF-nya ini halaman 140 jilid 3 di kitab PDF-nya. Sifatul musyabahatu bismil fa'il. Sifat musyabahah ya dengan isim fa'il. Musyabahah itu yang mirip berarti ya. Sifat yang mirip dengan isim fa'il. Sifatun ustuhsina jarru fa'ili maknan bihal musbihatu ismal fa'ili. Ya, sifat yang dianggap bagus ya, dianggap bagus memajrurkan fa'ilnya. Majrurkan fa'ilnya maksudnya menjadikannya mudhof ilaih ya, menjadi mudhof ilaih majrur. Maknan bihal musbihatu ismal fa'il. Ya, yang maknanya itu ya mirip dengan isim fa'il. Ya, lalu dijelaskan ya dalam syarahnya qad sabaqa annal murada bisifah, telah terdahulu pembahasannya bahwa yang dimaksud dengan sifat adalah madalla ala maknan wa zatin, yang menunjukkan kepada makna dan zat dan orangnya, maksudnya pelaku. Jadi maksudnya zat, tidak hanya pelaku ya. Wa hadza yashmalu ismal fa'ili wa ismal maf'uli wa af'ala taqdil wa sifatal musyabahah. Ya, jadi pengertian dari sifat itu menunjukkan kepada makna ya, maksudnya kepada hadas ya, peristiwa atau perbuatan ya, jadi mengandung kata kerja ya. Disertai dengan orangnya. Jadi zat di sini maksudnya di situ ada orang ya, baik pelaku misalnya. Kalau makanya ini mencakup satu ismal fa'il. Kalau isim fa'il berarti pekerjaan dan pelakunya kan begitu. Misalnya doribun, yang memukul, menunjukkan kepada makna hadas memukul dan menunjukkan kepada orangnya, pelakunya. Isim maf'ul ya, itu berarti menunjukkan kepada perbuatan dan objeknya. Kan begitu. Af'al tafdil. Af'al tafdil itu sebenarnya isim ya, isim tafdil. Cuman dia wazannya seperti fi'il. Ahsanu ya, yang lebih bagus. Misalnya itu di situ kan mengandung apa? Mengandung orangnya, jadi dia lebih bagus gitu.
Ada mengandung dhamir huwa di dalamnya. Sifatul musyabahah. Nah, begitu juga sifat musyabahah. Ini menunjukkan kepada sifat, kepada suatu makna, ya disertai dengan ada orang ya di dalamnya. Wa dzakara al-musannifu anna alamata sifatil musyabbahati istihsanu jarri fa'iliha biha. Dan penulis ya Ibnu Malik menyebutkan bahwa tanda sifat musyabahah itu ya dianggap baik atau layak memajrurkan fa'ilnya ya dengannya. Ya, artinya fa'il pelaku dari sifat musyabahah ini bisa dimajrurkan, artinya menjadi mudhof ilaih. Jadi diidofatkan. Ya, jadi dari sifat musyabahah diidofatkan kepada pelakunya. Nah, ini menjadi ciri khas dari sifat musyabahah yang tidak ada pada yang lainnya. Ya, tidak ada pada yang lainnya. Misalnya, hasanul wajhi. Bagus wajahnya. Nah, itu kan hasanu itu sifat musyabahah. Bagus ya. Jadi sifat musyabahah itu kan yang menunjukkan kepada sifat-sifat. Ya, menunjukkan kepada sifat dan musyabahah itu ya artinya sifat yang menetap gitu ya, yang melekat. Nah, di sini kan hasanul wajhi, bagus wajah. Nah, wajah itu kan adalah fa'ilnya. Jadi apa yang bagus? Wajah itu kan fa'il. Fa'ilnya ya. Fa'il itu kan enggak selalu melakukan, tapi terkena gitu ya, terkena sifat itu. Jadi yang bagus apa? Wajah. Nah, wajah itu dalam posisi fa'il. Nah, fa'ilnya itu dia di sini menjadi mudhof ilaih, majrur. Itu ya. Jadi hasanul wajhi. Jadi ciri khas sebagai sifat musyabahah, dia bisa diidofatkan kepada pelakunya. Pelakunya menjadi majrur. Ya, contoh lain wamun talikul lisani, orang yang lancar ya lisannya itu. Wa tahiril qalbi, dan yang bersih hatinya. Itu yang bersih, ya apanya yang bersih? Hatinya. Nah, itu kan menempati posisi fa'ilnya. Nah, fa'ilnya ini dimajrurkan menjadi mudhof ilaih. Wal aslu, dan asalnya hasanun wajhuhu, kan asalnya begitu. Ya bagus wajahnya, asalnya wajhunya fa'il dari hasanun. Muntalikun lisanuhu. Jadi muntalikul lisani asalnya muntalikun lisanuhu. Tahirun qalbuhu. Asalnya tahirul qalbi asalnya tahirun qalbuhu. Begitu. Jadi fa'ilnya bisa dimajrurkan menjadi mudhof ilaih. Fawajhuhu, maka wajhuhu, kata wajhuhu dari hasanun wajhuhu marfu'un bihasan. Marfu dengan hasan alal fa'iliyah sebagai fa'il. Walisanuhu ya, dan kata lisanuhu marfu'un bimuntalik. Marfu oleh sebab muntalik. Jadi amilnya muntalik. Wa qalbuhu marfu'un bitahir. Ya, kata qalbuhu ya marfu dengan tahir. Wa hadza la yajuzu fi ghairiha minas sifat. Dan ini tidak boleh pada selainnya dari sifat-sifat. Jadi mengidopatkan kepada fa'il, kepada pelakunya, ini hanya khusus bagi sifat musyabah. Tidak bisa pada sifat yang lain. Artinya tidak bisa pada isim fa'il, kepada isim maf'ul, isim tafdil, ya itu tidak bisa pada yang lain. Sehingga ini menjadi ciri khas. Karena menjadi ciri khas ya dia disebut sebagai definisinya ya. Karena sebagai fasalnya ya, pembeda dari yang lain. Fala taqulu, maka kamu tidak mengatakan Zaidun daribul abi amron. Ini misalnya contoh kepada isim fa'il. Ya, Zaid
Ya, yang ini kan turidu doribun abuhu amron. Ya, yang mukul ayahnya kepada Amr. Jadi yang memukul itu ayah. Jadi abu itu kan fa'il dari dorib yang memukul. Ya, yang memukul Amron. Amron objeknya. Maf'ul bihnya. Nah, lalu kemudian misalnya mau diidofatkan kata dorib isim fa'ilnya kepada fa'il, kepada pelakunya. Menjadi Zaidun doribul abi amron. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini iltibas, ya, bisa memungkinkan makna lain disamar-samar. Karena Zaidun doribul abi ini bisa membuat maknanya itu menjadi Zaid memukul ayah. Jadi ayahnya menjadi maf'ul bih. Jadi objek. Ya, jadi ada iltibas, ya, kesamar-samaran, kerancuan gitu ya dalam makna dari kalimatnya. Sehingga tidak boleh mengatakan Zaidun doribul abi amron dengan memaksudkan bahwa abi itu fa'il. Tidak boleh. Ya kan? Nah, kalau pada sifat musyabahah tadi tidak ada iltibas. Ya, maka boleh. Nah, kalau isim fa'il tidak boleh. Sehingga dia menjadi ciri khas bagi sifat musyabahah. Wala Zaidun qaimul abi godan. Dan tidak juga kamu mengatakan Zaid qaimul abi godan. Ya, ayah berdiri ayah ya besok. Ya, turid Zaid qaimun abuhu. Ya, kamu menginginkan, ya, maksudnya adalah Zaid berdiri ayahnya. Jadi yang berdiri ayahnya besok. Ya, nah jadi ayah menjadi fa'il dari qaim. Lalu kemudian didofatkan menjadi Zaidun qaimul abi. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Waqad taqaddama anna ismal maf'ul yajuz idofatu ila marfu'i, dan telah terdahulu bahwa isim maf'ul boleh mengidofatkannya kepada marfu'nya. Nah, untuk isim maf'ul terkadang, ya, isim maf'ul terkadang bisa, ya, diidofatkan kepada marfu'nya. Nah, kalau isim maf'ul marfu'nya berarti naibul fa'il, ya, bukan fa'il. Fatakul maka kamu mengatakan Zaidun madrubul abi. Zaid yang dipukul ayahnya. Nah, ini boleh. Nah, kalau seperti ini berarti wahwa hina idin jarin majrus sifatil musyabahati. Ya, ketika itu dia berjalan, ya, berlaku, ya, seperti hukum yang berlaku pada sifat musyabahah. Ya, untuk isim maf'ul, ya, pengecualian. Kemudian, ya, bait berikutnya 468. Wa syauguha min lazimin li hadirin katahiril qalbi jamilil zahiri. Dan syauguha, syaug itu membentuknya, ini kata sigot. Dan membentuknya, membentuk sifat musyabah itu min lazimin, dari fi'il lazim. Jadi tidak ada dari fi'il muta'addi. Fi'il lazim yang tidak butuh objek. Lihadirin untuk menunjukkan makna hadir, makna sekarang, hal. Ya, jadi tidak menunjukkan makna lampau, tidak menunjukkan makna akan datang, tapi menunjukkan makna sekarang, hadir. Lihadirin, kata hiril qalbi, contohnya seperti tohiril qalbi. Kata tohiri ini sifat musyabahah. Ya, yang bersih hatinya. Ya, jamilil zahiri, contoh yang kedua, jamilil zahiri. Kata jamili ini sifat musyabahah. Yang bagus, ya, zahir penampilannya. Ya, nah, contoh yang disebutkan oleh Ibnu Malik dalam bait ini menunjukkan pembagian. Pembagian dari sifat musyabahah itu yaitu ada yang
pola ya, sesuai dengan wazan fiilnya, wazan fiil mudhari'nya. Ya, dan ada yang seperti tohir itu sesuai dengan wazan fiil mudhari'nya. Dan ada yang tidak sesuai dengan wazan fiil mudhari'nya seperti jamili. Begitu. Jadi dua contoh ini menunjukkan pembagian ya, di mana biasa dalam bait Ibnu Malik memberikan contoh biasanya menunjukkan pembagian. Ya, itu sering begitu ya dalam bait Alfiyah Ibnu Malik itu. Misalnya ketika beliau menyebutkan contoh huruf kaaina apa namanya? Kahal wafi walam misalnya dalam pembahasan huruf kahal wafi walam seperti hal, fi dan lam. Nah, itu kan menunjukkan tiga pembagian huruf. Ya, hal itu untuk macam huruf yang masuk kepada isim dan fiil. Ya, hal anta maridun misalnya. Hal tamridu kan bisa ya, bisa masuk ke fiil, ke isim. Sedangkan fi hanya masuk kepada isim karena dia huruf jar. Sedangkan lam hanya masuk kepada fiil. Jadi seringnya begitu. Dalam bait yang disebutkan menunjukkan kepada pembagian. Yakni anna sifat al-musyabahata la tusagu min fi'lin muta'adin. Yakni bahwa sifat musyabah itu tidak dibentuk dari fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Jadi dia hanya dibentuk dari fi'il lazim saja. Ya, fala taqulu dan kamu tidak maka kamu tidak mengatakan Zaidun qatilul Abi Bakron. Ya, tidak dibentuk dari qatilun misalnya qatilul Abi yang membunuh ayahnya kepada Bakar. Nah, itu tidak. Ya, karena qatilu dari kata qatala yaqtulu membunuh itu mutaaddi kan butuh objek. Turidu qatilun Abu Bakron yang kamu memaksudkan yang membunuh ayahnya. Jadi pelakunya tadi ayahnya seperti yang tadi dibahas tidak bisa didofatkan ya. Ayahnya membunuh Bakar. Balla tusaku illa min fi'lin lazimin, min fi'lin lazimin. Ya bahkan tidak dibentuk kecuali dari fi'il lazim nahu tahiril qalbi wa jamilil zahiri ya wala takunu illa lil hali dan tidak ada kecuali menunjukkan waktu sekarang hadir tadi ya hadir itu maknanya hal ya. Wa huwal muradu biqaulihi li hadirin inilah yang dimaksud ya dengan perkataannya hadir hadir itu hal menunjukkan makna sekarang. Fala taqulu kamu tidak mengatakan Zaidun hasanul wajhi godan au amsi. Zaid bagus wajahnya besok atau kemarin nggak bisa. Jadi ya menunjukkan sekarang ketika disebut wajahnya bagus ya saat ini begitu. Saat ini dan menunjukkan sifat yang melekat yang selalu ada. Ya nanti kalau misalnya besok-besok jadi berubah ya itu kan lain lagi. Tapi menunjukkan sekarang ketika diucapkan itu. Wa nabaha biqaulihi dan memberi peringatan dengan perkataannya kata hiril qalbi jamil zahir ala anna sifat al musyabah bahwa sifat musyabahah itu idza kanat ya apabila min fi'lin sulasi ya takunu ala naun dari fi'il sulasi mujarrad maksudnya ya itu ada dua macam ya ada dua macam ahadihima yang pertama mawazanal mudhari yang wazannya sama dengan mudhari fi'il mudhari'nya ya. Wazan di sini maksudnya adalah wazan qafiyah ya. Jadi maksudnya sama dalam harokat dan sukunnya. Ya, jadi sama dalam fil harokat was sakanat. Ya, dalam harokat dan sukun. Dengan fi'il mudhari. Misalnya tahirul qalbi. Tahiru itu sama dengan wazan fi'il mudhari'nya yathuru. Kan fi'il mudhari'nya yaturu. Tahuru yathuru.
Yathuru, tohiru itu kan polanya sama wazannya. Artinya harokat dan sukunnya sama. Ya, kita misalnya tohir yathuru. Ini kan apa namanya? Huruf pertamanya kan apa namanya? Fathah. Nah, ini juga fathah yathuru. Tapi tidak harus selalu sama harokat, asal samanya itu berharokat walaupun harokatnya beda ya. Ya nah itu kan alifnya kan sukun ya. Nah, ini juga to'nya sukun huruf keduanya. Yat itu yat huru hiru. Nah itu kan beda harokat tapi ya sama-sama berharokat begitu. Ya, jadi maksud sama wazan itu sama dalam posisi harokat dan sukunnya. Jadi misalnya huruf pertama berharokat, sama-sama berharokat. Huruf kedua sama-sama sukun. Huruf ketiga sama-sama harokat. Walaupun beda harokat nggak masalah. Sama-sama berharokat. Huruf terakhir berharokat. Begitu. Itu maksud dari sama dalam wazan. Maksudnya wazan kofiyah ya. Kawafi. Wahada qalilun fiha. Dan ini sedikit pada sifat musyabahah yang mirip dengan sedangkan kalau isim fa'il itu kan harus sama dengan wazan mudhari sebagaimana yang sudah kita bahas dulu ya isim fa'il itu kan harus sama dengan wazan fi'il mudhari'nya harus sama misalnya dari kata doroba jadi doribun itu kan apa yadribu doribun sama wazannya wazan kofiyahnya eh misalnya dari yang sulasi mazid fi yastagfiru mustagfirun sama. Harus selalu sama kalau isim fa'il. Nah, kalau sifat musyabahah yang sama ya dengan wazan mudhari'nya justru sedikit. Yang banyak wasani malam yuwazinhu yang tidak sama wazannya wa huwal katsir. Nah, ini yang banyak. Nahu jamilul zahiri seperti jamilul zahiri yang bagus penampilannya. Nah, kata jamilun itu kan tidak sesuai dengan pola kofiah dari fi'il mudhari'nya. Jamula yajmulu. Yajmulu kan huruf keduanya sukun, sedangkan ini huruf keduanya kasroh berharokat. Jadi beda wazannya. Wahasanul wajhi fi'il mudhari'nya kan yahsunu, hasan itu kan beda. Karim, ya, fi'il mudhari'nya yakrumu, karim. Beda wazannya. Wa in kanat min ghairi sulasi jika selain dari sulasi mujarod wajaba muwazanatu al mudhari'a. Nah, kalau selain sulasi mujarod ya baik itu sulasi mazid fi atau rubai maka dia harus sesuai dengan wazan fi'il mudhari'nya. Nah, muntalikil lisan. Muntolik sama dengan fi'il mudhari'nya yantoliku. Muntoliku itu kan posisi harokat dan sukunnya sama. Yantoliku, muntoliku sama. Sesuai dengan wazan fi'il mudhari'nya. Ya, kemudian bait berikutnya 469. Wa malusmi fa'ilil mu'addalaha 'alal hadil ladzi qad huda. Amal dari isim fa'il maksudnya sifat musyabah ini beramal ya bisa beramal seperti amalnya isim fa'il yang muta'addi. Ya, alal hadil ladzi qad huda sesuai dengan batasan yang diberi ya batasan atau yang ditentukan. Ay yasbutu li hadhihi sifah amalu ismil fa'ilil muta'addi. Ya. Apa namanya? Ditetapkan untuk sifat musyabahah ini ya amal ya seperti isim fa'il muta'addi. Ya, jadi bisa beramal seperti isim fa'il yang muta'addi yang membutuhkan objek, yaitu wa huwa raf'u wa
nasbu ya, itu nahu bisa memarfukan, bisa memansubkan. Artinya bisa mendatangkan fa'il, bisa mendatangkan maf'ul bih. Nahu Zaidun hasanun al-wajha. Nah, itu bisa. Ya, Zaid bagus wajahnya. Fafi Hasan domirun marfu'un. Di dalam kata Hasan itu ada domir di dalamnya. Huwa, itu Hasanun huwa, di dalamnya ada huwa yang menjadi fa'il, yang kembali ke Zaid. Ya, huwal fa'il, yang dia itu adalah fa'il. Awal wajah, dan kata wajah ya mansub ya alat tasbihi bil maf'ul bi, karena mirip dengan maf'ul. Ini bukan maf'ul bi asli ya, hakiki, tapi dia mirip. Itu Zaidun hasanun al wajha, mirip dengan maf'ul bi al wajhanya. Jadi bisa mendatangkan maf'ul bi. Jadi sifat musyabah bisa beramal seperti isim fa'il yang tadi. Li'anna hasanan, ya karena kata Hasan syabih bi dorib fa'amil amalu, mirip dengan dorib, ya dengan isim fa'il yang muta'adi, dorib yang memukul, maka dia beramal seperti amalnya. Ya, wa asyaru bi qauli alal hadil ladzi qad huda, ya sesuai dengan batasan yang ditentukan, ila anna sifatal musyabah ta'malu alal hadil ladzi sabaqa fi ismil fa'il. Ya, bahwa sifat musyabah itu beramal sesuai dengan batasan yang telah terdahulu ya pembahasannya dalam isim fa'il. Jadi sesuai dengan batasan yang ada pada isim fa'il. Ya, wa huwa annahu la budda min i'timadiha, ya kama annahu la budda min i'timadihi. Ya, yaitu dia mesti ada sandarannya, ya sebagaimana juga mesti ada sandaran ya pada isim fa'il. Ya, maksudnya ada domir ya yang menjadi yang ada di dalam isim fa'il atau di dalam sifat musyabahahnya. Tadi misalnya Hasanun, ya ada huwa ya, domir huwanya kembali kepada Hasanunnya. Kepada Zaidnya. Gitu. Jadi bukan wajhunya ya yang menjadi fa'il dari Hasan, bukan. Kalau dia mendatangkan maf'ul bih, ya kan, tetapi huwa, domir huwa ya, di sana ada domir huwa, jadi ya, iktimatnya. Domir huwa kembali kepada Zaid ya, wajahnya, sehingga wajahnya menjadi maf'ul bih ya, mirip dengan maf'ul bih. Ya, ini masih panjang ya, kita cukupkan dulu untuk pembahasan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan. Cukup ya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.